Salam damai sejahtera bagi kita semua. Bertemu kembali dalam acara Garis Besar Pelajaran Sekolah Sabat. Dan kita tiba pada pelajaran yang ke-10 dengan judul Kelemah Lembutan dalam Cawan Lebur. Untuk dapat memahami pelajaran ini, maka kita harus memiliki pengertian yang sama tentang kelemah lembutan yang digunakan juga oleh penulis kita dalam pelajaran Sekolah Sabat kali ini. Pengertian kelemah lembutan yang digunakan adalah menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam. Jadi setiap kali nanti kita bertemu dengan kelemah lembutan, maka pengertiannya adalah menahan luka dengan kesabaran dan tanpa dendam. Di sepanjang pelajaran minggu ini kita akan melihat bagaimana kelemah lembutan itu berperan penting dalam kehidupan seorang pengikut Kristus untuk dapat menjadi saksi bagi orang lain. Mari kita perhatikan ayat-ayat berikut ini dalam pelajaran kita. Yehezkiel pasal 24 ayat 15 sampai 17. Pada ayat ini kita membaca bahwa Yehezkiel mengalami situasi yang sangat sulit. Tuhan katakan bahwa Tuhan akan mengambil orang yang dikasihinya, yakni istrinya. Tetapi dalam situasi itu dia diperintahkan untuk tidak berkabung seperti biasanya orang berkabung. Pertanyaannya, mengapa Yehezkiel harus melakukan hal ini? Yehezkiel pasal 24 ayat 24, dia menjadi lambang. Artinya, Tuhan sedang menggunakan pengalaman Yehezkiel untuk menyampaikan sebuah pekabaran. Pekabaran tentang apa? Pekabaran atas apa yang akan terjadi kepada Yehuda, kepada kota Yerusalem, dan juga bait suci. Semua itu akan diruntuhkan oleh Babylon. Dan oleh karena begitu hebatnya kehancuran yang akan terjadi, bangsa Israel, orang-orang Yehuda, tidak sempat lagi untuk meratapinya. Dan mereka tidak sempat lagi untuk berkabung. Pengalaman yang sama dialami oleh Musa dan Yusuf. Musa harus menanggung persungutan dan kritikan dari ribuan orang Israel ketika dia membawa mereka keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan. Yusuf harus mengalami difitnah dan dipenjarakan untuk menyelamatkan bangsa-bangsa dari kelaparan. Yehezkiel, dia harus kehilangan orang yang dikasihinya, yakni istrinya. Maka dalam situasi ini, kelemah lembutan adalah saat di mana kita mampu menjalani situasi yang sulit, agar kehidupan kita menjadi pertunjukan kasih dan pemeliharaan Tuhan. Bukan hanya untuk kebaikan kita, tetapi juga kebaikan orang lain yang menyaksikan pengalaman kita. Ayat berikutnya, Keluaran 32 ayat 1-14. Ini adalah peristiwa ketika bangsa Israel menyembah anak lembu tuangan atau anak lembu emas. Tuhan katakan kepada Musa, bangsa Israel sudah bertindak terlalu jauh. Mereka tidak taat dan mereka akan dibinasakan oleh Tuhan. Dan gantinya Tuhan akan membuat Musa dan keturunannya menjadi satu bangsa yang besar. Namun dalam keadaan ini apa yang dilakukan oleh Musa? Musa memohon kepada Tuhan agar Tuhan menunjukkan kasih-Nya kepada bangsa Israel. Hal yang sama juga dilakukan oleh Yesus, memohon belas kasihan bagi orang-orang yang berdosa. Lalu pengalaman Musa yang lain. Musa juga memohon agar Tuhan menyembuhkan Miriam, saudaranya, yang mengkritiknya. Lalu kemudian ketika Allah marah kepada Korah dan juga para pengikutnya, dan Tuhan mengancam akan menghancurkan mereka semua, membinasakan mereka semua, Musa tersungkur untuk memohon kehidupan bagi mereka. Dalam situasi ini, kelemah lembutan Musa membuatnya mampu memohonkan kasih karunia
bagi orang lain, bagi mereka yang tidak layak menerimanya. Ayat berikut, Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Di dalam ayat ini, Yesus menggunakan teladan Bapa untuk mengilustrasikan bagaimana kita harus memperlakukan mereka yang sudah menyakiti kita. Yesus berkata bahwa Bapa mengirimkan hujan bagi orang benar dan bagi orang yang tidak benar. Artinya, Tuhan mengasihi mereka dengan memberikan hujan bagi mereka, walaupun mereka bukan orang benar. Maka kita juga harus melakukan yang sama, yaitu mengasihi musuh-musuh kita. Sebagaimana Yesus juga mengasihi musuh-musuhnya. Matius pasal 5 ayat 48 katakan, hendaklah kamu sempurna sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Sempurna di sini maksudnya adalah sempurna dalam menunjukkan kasih kepada orang lain. Terlebih kepada musuh-musuh kita. Dalam situasi ini, kelemah lembutan yang berasal dari Tuhan berperan untuk memampukan kita, memaafkan, dan berbuat baik kepada orang yang menyakiti kita atau musuh kita. Ayat berikut, 1 Petrus 2 ayat 18 sampai 25. Di dalam Matius pasal 11 ayat 29 katakan, Yesus berkata, belajarlah kepadaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Itu sebabnya di dalam suratnya, Petrus memberikan nasihat kepada para budak, dan saya yakin ini juga menjadi pekabaran bagi kita semua, agar kita mengikuti teladan Yesus ketika diperlakukan tidak adil dan juga menyakitkan. Apa teladannya? Yang pertama adalah Yesus rela menderita. Kita mungkin tidak selalu dapat diselamatkan dari ketidakadilan dalam kehidupan ini. Tetapi kita harus selalu ingat bahwa Bapa kita masih bersama dengan kita dan bertanggung jawab atas keadaan kita semuanya. Yang kedua, Yesus mempercayai bahwa Bapa adalah hakim yang adil. Dalam situasi sulit, dalam keadaan diperlakukan tidak adil, kita harus percaya bahwa Bapa kita masih memegang kendali atas kehidupan ini. Yang ketiga, berdiam diri. Teladan yang Yesus sampaikan, berdiam diri. Diam dalam penderitaan atas perlakuan yang tidak adil adalah kesaksian yang lebih besar akan kemuliaan Tuhan daripada berusaha untuk membenarkan diri kita atau memperbaiki orang lain atau bahkan menyalahkan orang lain. Sebagaimana Yesus di hadapan Kayafas dan juga Pilatus, Yesus tidak berusaha untuk memperbaiki situasi dan untuk membenarkan dirinya. Tetapi Yesus lebih memilih untuk hening. Dalam situasi ini, kelemah lembutan memampukan kita untuk memilih diam, hening, dan mempercayai penyertaan Tuhan saat kita diperlakukan tidak adil. Ayat berikut, Mazmur 62 ayat 2 sampai 9. Di waktu-waktu yang akan datang, kita mungkin akan menghadapi badai kehidupan yang sangat berat. Perlakuan yang tidak adil, penderitaan, terjebak dalam pusaran tekanan kehidupan. Ingatlah selalu untuk berlindung kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasal 62 katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Kalau kita membaca kitab Mazmur, Daud seringkali menggunakan istilah gunung batu, kota benteng, atau perlindungan untuk menggambarkan tentang Tuhan. Karena memang Tuhanlah tempat yang paling aman untuk berlindung dikala badai terjadi. Dalam situasi ini, kelemah lembutan berperan untuk membuat kita tidak putus asa, bahkan mampu menerima perlakuan yang tidak adil. Bukan karena kita takut untuk melawan,
Bukan karena kita tidak sanggup untuk mengalahkan orang lain, melainkan kita bersikap lemah lembut karena kita sudah berpegang kepada batu karang yang teguh, yaitu Tuhan, yang memelihara kehidupan kita dan juga menuntun kita dalam segala situasi kehidupan. Inilah garis besar pelajaran sekolah sahabat kita. Semoga kita mendapat berkat lewat pelajaran ini. Kita akan menjadi orang yang lemah lembut, sekalipun kita menghadapi cawan lebur dan situasi sulit yang akan terjadi di waktu-waktu yang akan datang. Selamat belajar, selamat berdiskusi. Tuhan memberkati.